pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Master Regina Simajunta. Saya dari SMK Negeri 9, CGP Angkatan 9. Nah, pagi hari ini saya bersama dengan Pak Sigit. Beliau mengajar matkul informatika. Selamat pagi Pak Sigit, apa kabarnya? Selamat pagi Bu Master, sehat. Sehat ya Pak. Hari ini saya mau melakukan percakapan dengan Pak Sigit. Ya, saya mau melakukan nantinya observasi di kelas Pak Sigit ya. Itu di kelas DKP ya Pak ya. Ya, Bapak tadi ngajar informatika ya Pak ya. Jadi ini saya mau mengadakan pra-observasi dulu untuk nanti mempermudah kegiatan kita di dalam melakukan observasi. Adapun tujuannya ini yang tadi saya sebutkan Pak ya, untuk observasi nanti di kelas. Saya mau mengamati cara belajarnya Bapak. Nah, nanti setelah itu saya juga melakukan observasi ya Pak ya. Nah, sebelumnya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri ya Pak ya. Baik, Ibu, selamat pagi Bu Master. Saya Yohanes Sigit, saya adalah guru SMK Negeri 9, mengampu mata pelajaran informatika khususnya kelas B. Oke Pak ya, mengampu matkul informatika ya Pak ya. Ini Pak, ada beberapa yang perlu saya tanyakan Pak ya. Nah, untuk nanti yang mau saya observasi Pak, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai? Baik. Untuk kesempatan ini Bu, saya akan mengajar pembelajaran informatika khususnya teknologi informasi dengan materi khusus adalah program pengolah angka. Secara khusus tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu menggunakan aplikasi program pengolah angka untuk menyusun laporan keuangan kas kecil dengan mahir. Berarti tadi Bapak tujuannya adalah untuk supaya anak-anak mampu mengolah kas kecil ya Pak ya. Nah, itu nanti Pak ya. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak area pengembangan Bapak nanti? Pengembangan ada yang pertama adalah tentang profil pelajar Pancasila itu. Itu yang pertama itu kami ingin untuk memandirikan siswa. Kedua adalah kreativitas siswa, kemudian gotong royong dan berpikir kritis. Itu capaian yang ingin kami kembangkan pada diri anak. Yang langsung aja itu ya. Yang kedua adalah kompetensi sosial emosional siswa. Itu yang pertama kesadaran diri, kemudian manajemen diri, keterampilan berrelasi, kesadaran sosial dan pengambilan keputusan yang itu untuk siswa. Untuk saya sendiri, saya ingin mengembangkan media pembelajaran yang interaktif itu yang bisa diterima siswa, kemudian siswa dapat belajar dengan menyenangkan, mengembangkan diri, memupuk yang tadi profil Pancasila tadi. Kemudian saya juga ingin mengembangkan proses refleksi pembelajaran yang secara utuh dan jujur sehingga itu bisa menjadi refleksi saya untuk mengembangkan belajar ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini luar biasa ya Pak ya. Berarti Bapak nanti bisa anak-anak itu bisa berpikir kritis ya Pak ya. Terus ada juga sosial emosional ya, sama manajemen emosional ya. Ya Pak ya. Itu nanti Bapak ya. Ini melalui profil Pancasila ya Pak ya. Itu ya Pak. Nah, untuk mewujudkan ini semuanya Pak, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan? Misalnya apa strateginya, apa modelnya, apa metodenya? Kalau sekarang kan di kurikulum Merdeka itu kan guru itu harus memang kreatif ya, inovatif ya. Nah, kira-kira Pak Sigit itu menggunakan strategi apa Pak, model apa atau metode apa gitu Pak? Untuk model pembelajarannya Ibu, karena ini bersifat praktek, jadi saya menggunakan discovery learning. Siswa nanti diberikan suatu permasalahan dan kemudian dicari secara bersama-sama dengan kelompok, kemudian nanti bisa menyimpulkan dengan hasil literasi yang ada
dan siswa akhirnya bisa membuat laporan keuangan kecil sesuai yang benar yang kita inginkan. Nah, untuk mencapai ke sana berarti saya mencari profiling siswa kebutuhan belajar. Jadi saya menggunakan angket, anak-anak ini sebelumnya ya Bu ya, mana siswa yang mungkin kurang kreatif, tidak berani berpendapat, kurang rajin. Nah, kami profiling, akhirnya dalam profiling itu kita temukan dan kita pasangkan yang rajin, yang kurang rajin sama yang sangat rajin, jadi bisa berkolaborasi. Mungkin itu. Oh gitu ya Pak ya. Berarti nanti strategi atau modelnya discovery learning ya Pak ya. Terus nanti juga Bapak mau ngadain untuk mengetahui anak-anak itu melalui profil siswanya ya, apakah melalui angket, apakah mereka ditempatkan di kelompok yang mana, itu nanti di kelompok-kelompokan ya Pak ya, begitu ya Pak ya. Oke baik Pak Sigit ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak gunakan nanti untuk mencapai semua tadi yang yang ada di tujuannya Bapak itu? Ya. Saya berpikir bahwa media pembelajaran yang kita gunakan belum maksimal, belum teratur. Nah, bagaimana menciptakan anak itu dalam belajar tidak hanya menonton, tapi dia bisa menginput, memberikan masukan melalui gadgetnya dia secara interaktif dua arah. Jadi saya coba menggunakan Mentimeter untuk menjadi data siswa dengan Padlet, dengan YouTube untuk referensi pembelajaran, dan juga nanti menggunakan Google Drive untuk pengumpulan tugas dan materi-materi yang ada di situ. Gitu ya Pak ya. Jadi nanti berarti anak-anak punya banyak keterampilan di sini ya, karena Bapak menggunakan Mentimeter juga iya, Google Drive juga iya, Padlet juga iya ya Bapak ya. Nah, kira-kira ini semuanya dilakukan di hari apa Pak ya? Di kelas apa dan jam ke berapa biar saya nanti bisa ngikut gitu loh Pak. Ya. Untuk pelaksanaannya kita tanggal 29 Januari Bu, hari Senin. Jam pelajarannya jam 8.9 di kelas 10 DKV. Saya sangat senang Ibu bisa membersamai saya dan akhirnya nanti bisa memberikan masukan saya apa yang bisa saya tingkatkan untuk pembelajaran itu. Oke, baik Pak ya. Berarti hari Senin tanggal 29 Januari ya Pak 2024 jam ke-8 dan 9 di kelas 10 DKV ya. Iya. Dia kelas 10 DKV satu kelas ya Pak ya? Satu kelas. Oke. Baik Pak, nanti di hari itu saya ikut ke dalam kelas, saya mau melakukan observasi Pak ya, seperti yang pertama tadi saya katakan, saya ingin melihat, mengamati cara pembelajaran Bapak ya Pak ya. Nanti setelah selesai itu juga saya akan melakukan pasca observasi juga ya Pak ya. Nah sebelum kita akhiri nih Pak, kira-kira apa Pak yang dapat Bapak dapatkan dari pembicaraan kita? Saya merasa senang Ibu, tergugah apa yang belum saya pikirkan dengan proses pra-observasi ini ya. Itu saya jadi ingat dan saya jadi berusaha bagaimana upaya saya untuk meningkatkan itu semuanya Ibu. Saya sangat termotivasi dengan proses coaching ini Bu. Iya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Berarti nanti kita sudah bisa, saya berharap kita bisa bekerja sama ya Pak ya. Baik Ibu. Saya sebagai tim observatornya ya Bapak, berarti yang menjadi saya observasi ya Pak. Iya. Nah saya mohon semuanya berjalan dengan lancar, kita sehat-sehat ya Pak. Mohon dukungannya Ibu. Terima kasih ya Pak, Bapak sudah bersedia untuk saya melakukan pra-observasi untuk pagi hari ini. Siap. Semoga semuanya nanti lancar sampai selesai. Amin. Terima kasih Bu Masta. Oke, semangat, kita akan ambil pembelajaran ini sebagai model. Jadi mohon bersabar dan kita tetap gembira, setuju ya? Setuju. Nah, kita di sini dibersamai oleh Ibu Masta. Sudah kenal ya? Sudah. Oke, Ibu Masta itu Master of Master ya kan? Nah, jadi silakan Ibu memperkenalkan diri dan apa yang akan dilaksanakan. Terima kasih Pak Sigit. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Terima kasih, saya Ibu Masta Regina Simanjuntak. Saya ada di ruangan ini
Sigit. Saya ingin melihat atau mengikuti cara Pak Sigit mengajar di kelas DKP ini. Boleh ya anak-anak ya? Boleh. Dengan kehadiran Ibu di sini nggak ada yang kaku, nggak ada yang jadi beban ya. Biasa aja, enjoy aja. Oke? Terima kasih. Anak-anak, kita akan mulai pembelajaran. Sebelum belajar, tentunya kita terlihat dari wajahnya merona gitu maksudnya. Kalau tadi pagi, ini kita merayakan keberhasilan tugas upacara keren, ya kan? Tepuk tangan dong. Karena kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ada yang mimpin sambil disiapkan, silakan. Siap berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sama baiknya juga berdoa menurut kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat siang. Oke, sebelum anak-anak duduk, sekarang coba anak-anak cek kerapian baju. Nah, kita KSE kesadaran sosial dan emosional. Coba cek bajunya sudah rapi atau belum. Nah, luar biasa emang DKP luar biasa. Setelah baju, anak-anak coba cek di sekitar di bawah di kaki ada sampah atau tidak? Boleh diambil dulu nah, kalau sampah boleh dibawa ke tempat sampah dulu. Silakan. Ayo. Kita berproses dengan baik. Silakan ditaruh di tempat sampah dahulu. Ya. Duduk. Nah, oke, sambil duduk. Baik, sudah bersih. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum belajar, saya ingin kita kita 3 jam pelajaran itu cukup lama kan? Kalau kita nggak gembira, lama banget. Sekarang kalau 3 jam, atau jam 3 pulang, rumahnya. Terus bubuk di rumah. Poli, oh iya poli. Baik, teman-teman dulu. Sekarang Bapak mau ngakses siapa yang nggak hadir. Nah, absennya cukup unik. Silakan buka di HP Mentimeter, di HP masing-masing. Sebutkan nama anak-anak beserta perasaannya di belakang. Contohnya, Pak Sigit meremut, oh nggak boleh gitu mas ya. Pak Sigit ceria atau Pak Sigit wow gitu mas ya. Nah, pokoknya cari yang lucu-lucu biar kita gembira. Baik, Bapak tunggu, ayo. Silakan, kita mau lihat perasaan anak-anak sekalian. Nah, contohnya nama panggilan nggak apa-apa. Nah, nama panggilan nggak apa-apa. Sudah dikirim? Yuk. Contohnya Pak Sigit, apa gitu? Oke, ada yang belum? Ayo, silakan mengirim. Nah. Apa sih nama siapa? Nama lu dong. Nama panggilan sendiri dong. Namanya Pak Sigit. Ayu Syatik gitu bang. Siapa namanya? Yuk, silakan. Boleh gini nggak? Oke. Lu langsung ketampil gitu. Sudah semuanya? Sudah dikirim? Sudah nak? Dikirim nak? Biar kelihatan di depan. Saya mau bacain. Nah. Yuk, dikirim ya. Sudah? Sudah dikirim nak? Nama doang. Nama doang. Nama sama perasaannya di belakang. Contohnya Rob happy gitu maksudnya. Nah, terus siapa lagi ya? Rivaldo Gembira Ria gitu maksudnya. Dega Pak Sigit gemoy. Dega gemoy. Nah. Wow, Dega Pak Sigit gemoy. Ya ampun. Oke. Gimana nih? Ya, oke. Kita sudah Pak Dega. Mana Dega nih? Saya Dega. Oh, Pak Toto. Oke, Dega. Kasih angkat tangan dulu tuh Dega. Untuk ini.
Ucul apa tuh? Lucu, Pak. Oh, dari belakang ya? No, bahagia sama saya, terima kasih Rudy masih lucu gitu ya. Masa lucu gitu kan. Next, ayo mana lagi perasaannya? Ngomong Mas yang lucu dulu. Oh, oke, Vega ahai gitu ya. Mana Vega? Oke, Vega buanteng ya kan. Sip. Ada lagi? Ayo. Kita bacain semuanya. Ya, oke. Ada no bahagia sedang tadi. Sari senang deket kopi. Kenapa kopi? Oke, Cynthia gembira, buah. Sip, oke. Lanjut. Sari senang dapat kopi. Oh iya tadi dapat kopi ya, berarti udah mulai semua. Nah, next. Baik lanjut. Siapa lagi ya? Oh ini hasil tajung nih dari Nabila happy. Oh thank you Nabila, kamu mau anak happy. Alia happy lagi. Noksin. Wes asa. Kok enggak ada? Sebenarnya Akila happy terus Cynthia gembira Ria. Coba kirim lagi yuk. Jara lapar. Siapa yang lapar nih? Dara. Oh ya, betul ya. Najwa Asoy. Oke. Apa lagi nih? Ayu bahagia sekali. Oke. Sekali itu gimana ya? Sekali. Keren anak ya, kreatif ya kan. Oke, terus. Dia mendingan Cici Season. Ayu bahagia sekali. Cici Season itu tuh di tengah-tengah. Cynthia gembira Nia, ada Tara. Talita happy, Citra happy, Dega ganteng, Nabila happy, Najwa Asoy, Jara lapar, Dega pas gemoy udah happy, Ayu bahagia sekali sudah Sabrina Cici Oke, Azel gembira karena pas gitu. Waduh terima kasih. Oke baik. Sudah semua nak. Ini baru responnya baru berapa nih? 20 siswa. Baru 20. Sabrina, Cici, Season, Rudy, Paskin lucu dan banyak lagi. Yuk, Agatha ya. Oke. Baik. Yuk silakan dikirim ini sebagai absen kita. Nah, cari kata-kata yang paling lucu dan gokil. Sudah semuanya? Baik, Bapak tunggu. Sekarang berikutnya. Kok nggak nongol masih tanya? Kesepakatan kelas. Sebelum senana kelas, senana saya mau tanya nih. Levis. Apaan sih so asik ya? Teman-teman, saya mau tanya kalian tuh dapat uang saku itu harian, mingguan atau bulanan? Siapa yang uang sakunya harian? Aku udah habis. Berarti harian ya kalau udah habis ya? Iya. Siapa yang mingguan? Nah, mingguan dikasih blok gitu. Oh mingguan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lumayan. Siapa yang bulanan? Jatahnya di transfer bulanan ya. Jadi memanage sendiri ya. Memanage sendiri. Dapat transfer uang bulanan. Siapa bulanan dan harian? Dapat bonus gitu maksudnya? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Oh betul. Nah, sekarang mau tanya lagi Bapak. Siapa yang ngasih duit kalian? Mama papa pasti ya? Iya. Ada lagi nggak kakak? Enggak. Nenek kakak? Enggak. Ya udah minta sono ya. Maaf bercanda ya nggak boleh. Nenek kakek udah meninggal kita doakan ya kan. Kalau yang masih hidup nenek kakek sering ngasih uang kalau pulang kampung kali? Ya ngasih ya. Oke. Om tante paman pelit jauh baik berarti anak-anak kita mau bahas tentang keuangan hari ini. Next pertanyaan berikutnya saya ingin kita sepakat kita sekarang jam 13.15 sampai jam berapa kita 14.45 ya, jadi 1,5 jam ke depan saya tawarkan kesepakatan kelas apa yang kalian ingin laksanakan. Saya ingin kita tetap gembira, kita sambil belajar sambil bermain, kesepakatan saya. Setuju nggak? Belajar tapi sambil bermain. Nah, kalian usulkan silakan tulis di depan.
Silakan tulis. Kesepakatan kelas kita apa? Silakan. Boleh bawa cemilan. Tidak boleh nak, kecuali bagi sama saya. Ayo, apalagi silakan tulis. Tulis semuanya bebas. Ya, Sri Rahayu nanti ini. Silakan teman, kesepakatan kelas ditulis. Ya. Itu sama kayak tadi. Satu web. Iya. Boleh bawa cemilan, belajar sambil bermain. Setuju. Ayo lanjut. Nah, boleh bobo nggak Pak? Waduh, orang udah ngopi, top kopi udah bobo gimana itu? Lah nggak apa-apa, terus saja. Oke. Pipis atau pipis? Pipis boleh. Pipis. Ayo, boleh dengerin musik. Nanti musiknya dari saya. Satu sentral aja, ya boleh. Next, apa lagi nak? Kalau telat boleh pakai sendal. Kalau di dalam nggak boleh nak. Oke. Nanti nggak apa-apa kita bahas. Belajar bermain oke. Ada senyuman boleh di rumah sih oke. Ada waktu tidurnya nggak Pak? Boleh nak di rumah. Oke. Boleh izin ke toilet? Boleh. Gotong toiletnya ke sini juga nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi. Boleh buku nggak? Ada waktu tidur di rumah, setel lagu ya, oke. Terus apa lagi Nas? Pemilan nggak ada ya? Nanti semut. Boleh main catur nggak Pak? Sepakatan boleh main catur nggak Nak? Enggak, oke. Sip. Next, terus berikutnya harus jadi belajarnya kita harus gembira. Saya tujuh belajar kita kali menggembirakan aku. Kayaknya udah cukup ya. Sebarang kelas 1 kita sepakati ya anak-anak. Enggak ada yang tulis disiplin waktu nih. Waktunya pulang Pak, jangan molor maksudnya kan. Silakan ditulis. Terus mengerjakan sesuai tugas ya nak. Saya usul mengerjakan sesuai tupoksi LKPD-nya, lembar kerja siswa. Baik. Oke. Sepakat. Kita sepakat ini. Jadi yang pertama anak-anak belajar sambil bermain, setuju saya. Terus setuju nggak nih belajar sambil bermain? Setuju. Oke. Ada waktunya tidur setuju? Setuju. Gimana caranya kerjanya ini? Dengerin musik. Nanti kalau kalian kerja tugas saya sekalian musik. Musiknya apa? Dikira koplo. Dangdut koplo atau musik lembut? Semangat nanti bikin sendiri Pak itu. Ya. Oke, boleh izin ke toilet boleh ya nak? Kalau pakai sandal tidak boleh, pakai kaos kaki aja. Belajar sambil main oke. Boleh buku nggak boleh, bawa cemilan kayaknya enggak karena itu harus steril. Sekali lagi ya, Pak internet Pak. Di situ nggak ada internet ya? Itu kesempatan Mas. Nah, jadi kita mau belajar sambil gembira. Nah, anak-anak sebelum belajar sambil gembira, sekarang teman-teman kita mindfulness dulu. Nah, mindfulness dulu. Kita nggak usah pakai lagu biar mengingat cerita. Anak-anak konsentrasi dulu. Bayangkan hari ini kalian nanti bisa membuat laporan keuangan dengan kecil. Anak akuntansi belajarnya berbulan-bulan, kita cukup 1 jam aja, ya. Dan kalian nanti bisa membuat laporan keuangan. Oke, coba nih senak kita semedi dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Buang. Nafas lagi. Buang. Kita coba kita lepaskan semua pikiran yang tidak baik. Perubahan yang lebih positif sambil senyum. Oh nggak konsen kalau senyum. Senyum. Nah tarik nafas dulu. Bareng-bareng kita bareng-bareng coba. Nana sambil saya. Oke. Ini apa ya? Coba, saya pengen butuh setengah menit saja. Ini sejenak biar musik ini kedengeran. Coba heningnya seberapa kali? Nah, 30 detik kita mindfulness dulu. Tarik nafas. Hanya kedengaran musik aja. Buang.
Tarik nafas. 2. Sekarang berdiri semua. Berdiri semua pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke. Tarik nafas. 2. Kepalkan tangan di depan. Kepalkan tangan di depan. Bilang kuat-kuat. 10 DKV hebat, lepaskan. Ha, yuk. 1, 2, 3. 10 DKV hebat. Ha. Hanya kurang keras, sekali lagi. Ha. Belakang gak kedengeran, sekali lagi. Ha. Tangan yang benar. Belakang duduk. Tegel. Karena saya akan tampilkan. Sekarang ilustrasinya begini. Minggu yang lalu kita belajar tentang utang kan, membayar bagaimana mengangsur angsuran. Kemarin aplikasinya untuk apa aja sih nak angsuran itu? Ada yang bisa sebutkan, masih ingat minggu yang lalu kita mengangsur apa saja minggu yang lalu? Motor ya, terus utang di koperasi tuh, membuat simulasi utang rumah sudah belum? Belum, tapi prinsipnya sama. Jadi kemarin kita membayar utang dengan angsuran. Angsuran terdiri dari berapa komponen? Angsuran sama dengan apa? Masih ingat ya? Ada C sama B cluenya. C apa nak? CI cicilan, masih ingat? Dan bunga. Nah, jadi angsuran adalah cicilan ditambah bunga. Masih ingat sampai sekarang ya? Coba kita teriak sekali lagi. Angsuran sama dengan cicilan tambah bunga. Oke, good. Sekarang masih ingat rumusnya? Angsuran depannya aja, huruf depannya aja. Angsuran sama dengan apa nak? PMT. Apa? PMT. Kalau cicilan? PPMT. Cicilan adalah PPMT. Bareng-bareng. Cicilan adalah sekarang bunga sama dengan bareng-bareng. Bunga sama dengan IPMT. Oke, baik. Anak-anak itu. Nah, saya mau menjelaskan ilustrasi begini. Hari ini kita masih belajar tentang keuangan. Tujuannya adalah anak-anak nanti bisa membuat laporan keuangan. Oke, laporan keuangan itu ada macam-macamnya. Anak-anak nanti habis sekolah di SMK ini ada tiga kemungkinan, 3K, ya kan? Kuliah, ada yang mau kuliah? Kuliah. Atau kerja? Siapa yang mau kerja? Kerja sambil kuliah? Atau kawin, menikah? Siapa yang mau menikah nih? Udah kebelet nih ya? Masih muda, nanti nikahnya nanti ya. Jadi kalau nggak kerja, kuliah. Atau kuliah sambil kerja ya? Nah, sekarang teman-teman, nanti kalau kuliah, misalnya ayo ya, kuliah keterima di Erlangga Surabaya misalnya. Amin ya. Kemarin DKV itu keterima di sana, SBMPTN. Nah, saya pikir kalian karena udah dibuka jalurnya, anak-anak juga daftar di sana di UNER. Oke. Sekarang boleh. Soalnya daftar apa ya? Daftar para. Oke. Itu digosok. Juga aman. Teman-teman, saya ingin kalian nanti bisa membuat siklus laporan keuangan walaupun di kami nggak apa-apa. Karena nanti kalian kalau kerja di hotel atau kerja di film atau kerja apapun, pasti salah satu ditunjuk sebagai bendahara. Nah, laporan keuangan itu ada dua macam. Laporan keuangan yang sifatnya besar, ada yang kas kecil yang sifatnya 1 bulan. Oke? Sifatnya hanya 1 bulan laporannya. Bulan tanggal 31 masuk 1 akhir, tanggal 1 itu mulai kegiatan kan? Ditutup biasanya sampai tanggal berapa? Kita 31 ya. Kecuali Februari. Februari tanggal berapa? 28, 29 ya. Baik, 29. Jadi intinya dari awal bulan sampai akhir bulan. Nah, jadi kita akan membuat laporan kas kecil dengan menggunakan Excel. Nah, rumus yang digunakan tidak usah pusing-pusing, hanya ada sum. Masih ingat sum? Sama dengan sum.
bubur sum. Ini satu bahan, ini satu kelompok. Mungkin yang belakang boleh gabung aja, berempat atau berenam, maksimal berenam ya. Saya tugaskan nanti kita pertama teori dulu, 10 menit teorinya. Yang kedua kalian discovery learning, kalian akan menemukan bagaimana sih buat laporan keuangan. Nanti kita pandu. Terus kalian menginput data sampai dengan printing sampai kalian jelaskan, oh seperti ini ya. Buat laporan keuangan itu dengan maju satu orang satu nomor satu. Atau di sini aja presentasikan, Pak ternyata buat laporan keuangan itu seperti ini. Buat kesimpulan aja. Sepakat sampai sini? Oke, jadi kita bermain-main saja, tapi nanti buat ilmu. Nah, langkah pertama, anak-anak kalian pelajari dulu apa sih yang laporan keuangan itu intinya. Terus kalian tulis kata kuncinya tolong ditulis di online juga nanti. Satu anak minimal 3 kata aja. Oh ternyata setelah saya baca 3 kata ini apa sih maksudnya gitu loh. Ada misalnya, oh ada debit, ada kredit misalnya. Ada satu lagi saldo, contoh. Satu lagi misalnya contohnya membuat laporan keuangan harus urut tanggal misalnya dan sebagainya. Kalian akan saya bagikan Padlet, itu ada Padlet ini. Satu siswa tulis nama siswa, terus tuliskan kesimpulan 3 kata, bukan kalimat ya, 3 kata kuncinya apa. Oke, sampai sini Pak. Sekarang kalau sudah paham, kita akan mulai. Kalian akan belajar teorinya dulu secara mandiri. Saya kasih waktu 10 menit untuk membaca. Silent reading. Silakan buka HP. Teorinya dibaca. Sama ada 2 teori. Dibaca cepat saja. Oke. Terus kalian nanti saya butuhkan Python ini di apa? Nah, silakan teman-teman tuliskan 3 kata kuncinya. 3 kata saja. Nah, yuk 10 menit sekarang sudah jam 1:30 kurang cepat banget waktunya. Iya nanti jam 3 lebih 30. Ya silakan baca kata kuncinya saja. Nah, cari kata kuncinya. Yuk. Mando boleh keliling nak sambil lihat suku membacanya ya. Oke, silakan saya learning. Kelihatan kan? Bisa kan? Ya. Yuk, ada model impress, ada model fluktuatif. Silakan baca saya learning 10 menit, nggak usah lebih. Kalian baca dulu dari. Ya. Cermati, baca cepat, ambil kesimpulan. Silakan. Itu tanggal 10 ya? 11 Kamis 12. Karena bisa cepat. Cek di yang satunya juga. Cek juga yang di satunya. Satunya.
masih ada waktu 4 menit. Nah sekarang tuliskan ada tanda plus di situ ya, ada tanda plus di bawah. Nah kalian buat tanda plus, tuliskan 3 kata kunci, tapi tuliskan nama kalian dulu. Nama kalian. Yang pada. Kalau kalian tuliskan di situ, kita bacakan sekarang. Tuliskan apa poin penting dari yang sudah kita pelajari bersama. Model kalian itu impress. 3 kata aja, bisa? Saya. Oke. 3 kata saja. Apa? Koma apa? Nah, ini satu contoh. Asli tuliskan apa poin penting dari yang sudah kita pelajari bersama tadi secara teori. Ayo, habis ini kita praktek. Silahkan ditulis poin penting dari 3 kata aja, nggak usah kalimat, kata. Nah, apa nah? Ayo semangat, jadi semangat. Bisa? Yuk. Buka dalilnya. Sambil buka Excelnya ya, nak. Karena kita mau ini. Buka Excelnya, dinyalain ya. Yes. Ini perluan penting aja, nanti saya ajarnya. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan proyek kita, sudah memasukkan debit kreditnya ya, pengeluaran. Siapa yang udah selesai? Aku. Oke. Sekarang kelompok 1, coba sebutkan saldo akhirnya berapa? Sisa saldonya di bulan Februari. Ada yang bisa yang lain? Enggak apa-apa nak, ayo silakan. 4.048.150 rupiah. Oke, itu 4 juta sekian itu adalah jumlah pengeluaran atau saldonya nak? Saldo. Pengeluaran. Oke, saya simpan dulu. Siapa yang jumlah pengeluarannya bisa menyebutkan? Jumlah pengeluaran totalnya berapa nak? Halo. Dibaca di WA. Kat. Nah, itu yang paling pokok ya sayang ya. Oke, sip. Oke, baik. Ulang ya, shooting lagi nak. Shoot lagi. Nah, shoot lagi. Sudah. Baik teman-teman, coba sebutkan saldonya ada berapa saldo akhirnya? Silakan kelompok 2. Saldonya berapa akhir? Yuk. Aja. Kat. Semangat ya. Semangat pagi Pak Sigit. Semangat pagi juga buat Pak Irawan. Pagi. Terima kasih Pak sudah ada di sini untuk sedikit sharing karena kemarin kita sudah melakukan pra observasi dan observasi di kelas ya Pak ya, ya dengan Pak Sigit. Waktu itu mengajar di DKV ya Pak ya. Nah sekarang Pak kita mau melakukan pasca observasi terkait yang sudah kita lakukan 2 tahap kemarin, yaitu pra observasi dan pasca observasi. Kemarin sudah saya ikutin Pak cara Bapak mengajar, ya sudah sangat baik ya Pak ya. Ini ada hal yang mau saya tanyakan ke Bapak pada saat ini tentang bagaimana sih perasaannya Bapak terkait jalannya observasi kelas yang kemarin yang sudah berlangsung Pak? Baik, Ibu, terima kasih. Selamat siang Pak Irawan. Selamat siang Ibu. Ya, perasaan saya sungguh semangat karena mulai dari pra sampai observasi saya dapat bimbingan dan coaching dari Ibu sehingga saya bisa mengembangkan apa yang harus saya kembangkan untuk pembelajaran, apa yang harus jadi prioritas yang harus saya kerjakan. Jadi saya merasa bersemangat sampai hari ini
mungkin mudah-mudahan nanti mendapatkan apa namanya pengetahuan baru di proses coaching ini Bu. Oke, terima kasih baik Pak Sigit. Kira-kira bisa nggak Pak diceritakan kembali tentang area pengembangan yang Bapak lakukan? Baik. Dari perancangan awal saya berusaha untuk mengembangkan beberapa aspek Ibu. Yang pertama itu saya bisa mengembangkan tentang survei kebutuhan belajar siswa. Yang kedua saya bermaksud mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila pada kelas itu. Kemudian saya mengembangkan kompetensi sosial emosional siswa yang diintegrasikan, dan terakhir saya berusaha untuk membuat pembelajaran itu dengan media belajar yang menarik, yang interaktif, dan dua arah antara guru dan siswa. Itu yang area yang waktu itu rancangan saya kembangkan dan sudah melalui proses pembelajaran, dan mohon masukannya itu untuk proses pasca observasi ini. Oke, baik kita ya. Kemarin sih yang saya lihat itu sudah cukup bagus ya, sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya. Cuma ada saya lihat beberapa anak yang belum begitu aktif ya Pak ya. Nah terus ada juga, tapi nggak banyak sih, cuma ada yang kurang semangat, yang mungkin anaknya ada apa sehingga terjadi yang seperti itu. Nah mungkin nanti untuk kedepannya nanti Pak Sigit mungkin bisa melakukan sesuatu hal untuk membuat anak-anak itu lebih aktif lagi. Sebenarnya sudah bagus, tapi mungkin untuk lebih aktif lagi mungkin ada sesuatu hal yang Pak Sigit lakukan nantinya. Nah untuk menyemangati anak ini, untuk membangkitkan kembali semangat anak ini, kira-kira langkah-langkah apa yang Bapak rencanakan nih Pak? Baik Ibu, untuk pengembangan lebih lanjut di proses pembelajaran berikutnya, saya akan coba menggali lagi kebutuhan belajar anak, sehingga anak itu lebih apa yang mereka butuhkan. Mungkin kemarin tidak aktif, mungkin nggak sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Yang kedua, saya ingin menggali metode untuk kemasan profil pelajar Pancasila ini diterapkan dalam pembelajaran, sehingga mereka menumbuhkan mandiri, kreatif, bisa bergotong royong, dan berpikir kritis. Itu jadi saya akan mencoba membuat instrumen-instrumen dan permainan yang dilakukan dalam pembelajaran. Berikutnya saya mau coba lebih menekankan lagi dengan pengembangan kompetensi sosial emosional. Jadi ada kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan relasi, kesadaran sosial, sampai dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini akan coba saya coba gali potensi dari anak dan saya sendiri. Yang kedua, saya coba nanti berdiskusi dengan teman-teman yang sudah berpengalaman, dan saya coba informasi mungkin dari media sosial atau YouTube yang bagaimana memberikan anak ini lebih kreatif lagi. Kemudian saya coba lebih interaktif lagi. Kemarin juga kita menggunakan media belajar yang dua arah, ada Mentimeter, ada Padlet, ada YouTube, ada Google Form, ada dibalut dalam pembelajaran yang permainan gitu ya. Jadi bermain peran. Ya. Jadi nanti mohon masukannya juga, baik dari rekan siswa, dari bapak kepala sekolah, atau dari ibu kurikulum, bagaimana meningkatkan siswa ini lebih kreatif, lebih berani berpendapat dan aktif. Terus menurut Bapak ada nggak kendala yang berat ya yang Bapak hadapi pada saat melakukan pembelajaran di kelas? Ya. Kendala memang kehadiran pengulangan ini agak terkendala kemarin, sehingga mungkin tidak terlalu aktif ya. Saya pelajari mungkin ada beberapa faktor. Mereka tidak hadir penuh dalam pembelajaran itu karena jam terakhir Bu mungkin. Jadi mungkin lelah, capek dan sebagainya. Yang kedua, psikologi anak pada sesi-sesi sebelumnya mungkin
capek dan sebagainya. Terus kemudian bisa juga dari faktor saya anak tidak sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Ya, kemungkinan tantangannya seperti itu. Kurang sesuai, mungkin nggak bakat kali, lebih ke bakat anak kali Bisa. minat ya, jadi Ya. mungkin kurang tertarik. Kurang interest. Iya, kurang tertarik dengan materi tersebut kali ya Pak ya. Iya. Ya mungkin nanti ini kali ya, mungkin lebih ke metode pembelajarannya kali Pak nanti dirubah ya, Iya. biar anak-anak itu memang lebih tertarik lagi. Nah, tadi Bapak mengatakan sudah mau kemas lagi itu mengenai profil anak ya Pak ya, Iya. sama menerapkan juga tadi KSI-nya ya Pak ya. Kapan kira-kira Bapak ini mau melakukan perubahan-perubahannya ke depan ya Pak ya? Baik Ibu, setelah proses pembelajaran di kelas, saya analisa ada beberapa siswa yang memang tidak aktif, tidak berani bicara. Saya segera mencari informasi bagaimana membangunkan semangat anak ini. Nah, nanti kita coba untuk pertemuan berikutnya kita sajikan dengan kemasan yang berbeda Bu. Tentunya dengan proses saya akan tanya pada guru yang lain bagaimana anak ini bisa lebih baik lagi untuk metode pembelajaran saya. Mantap ya. Nah, kalau kemarin saya mau menyampaikan nih Pak ya, catatan saya ya Pak ya, Iya. pada saat saya observasi ya, sudah dapat dilihat sih pembelajaran yang berdiferensiasi ya, dalam pengembangan kompetensi sosial emosional. Pembelajaran juga saya lihat sudah berpusat pada murid, sudah dilaksanakan sehingga pembelajaran membuat anak merasa gembira dalam belajar ya, walaupun memang masih ada beberapa orang yang kurang, yang mungkin tadi ya Pak ya, karena mungkin kurang ketertarikannya Iya. terhadap materi tersebut ya. Nah, pada saat pendahuluan juga sudah ada tujuan pembelajaran yang saya lihat, strategi pembelajarannya sudah jelas dan menggunakan metode stop ya dan speaking yang kemarin ya Pak ya. Iya. Nah, sedangkan pada bagian inti terlihat juga pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana murid sudah mengerjakan LKPD yang kemarin ya, dengan arahan guru dan bersama dalam kelompok kecil untuk berdiskusi, berkolaborasi dan membuat proyek bersama serta membuat sebuah kesimpulan. Dan di bagian penutup juga sudah melakukan penilaian pengetahuan yang memaparkan link Google Form ya Pak ya, kemarin yang dipakai. Nah, guru juga sudah menyampaikan penilaian proses dan memperbaiki kesalahan dalam belajar. Mudah-mudahan nanti perbaikan ini bisa berhasil ya Pak ya, ke depannya, agar semua anak-anak itu memang tertarik dengan pelajaran yang diajarkan oleh Pak Sigit. Nah, untuk rencana tindak lanjut tadi Bapak sudah melakukan yang sudah katakan ya Pak ya, akan segera akan melakukan perubahan-perubahan untuk meningkatkan pembelajaran atau meningkatkan motivasi atau semangat anak-anak di kelas untuk belajar. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Bapak dapat terrealisasi dalam proses belajar yang baik lagi ya Pak ya. Saya juga berharap Bapak mau berbagi tentang kemajuan proses belajar Bapak. Nah, kita juga sama-sama sharing. Saya juga pengen melihat, nah kemarin itu saya lihat ya semangatnya juga lumayan sih Pak, semuanya udah semangat banget. Nah, kalau dibandingkan dengan akuntansi yang terlalu fokus di masalah, yang mudah-mudahan nanti lewat saya observasi kemarin saya bisa menerapkan di kelas saya Pak ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya lakukan Pak, atau saya sampaikan untuk siang hari ini. Terima kasih ya Pak Sigit ya. Semoga kedepannya kita semakin bisa menerapkan apa yang sudah kita dapatkan di pendidikan guru penggerak, bisa memajukan pendidikan di SMK Negeri 9. Selamat siang Pak Sigit, terima kasih. Selamat siang Ibu, terima kasih atas arahan dan coachingnya. Selamat siang. Terima kasih ya.